Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mu'afatin dari kelas PGMIA. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Laila Mu'afatin, 2. Nabila Rahmah, dan yang ketiga Muhammad Zahrul Fuad. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar yang dibagi dari beberapa subbab, yaitu yang pertama pengertian belajar, yang kedua tujuan belajar, yang ketiga ciri-ciri belajar, yang keempat prinsip-prinsip belajar, yang kelima sumber belajar, yang keenam proses belajar, dan yang ketujuh faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti belajar ialah berusaha memperoleh kepandaian ilmu. Menurut Muhammad Surya, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Menurut Ngalim Purwanto, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Lalu Sujana juga berpendapat bahwa belajar bukan dari menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh ilmu dan menjadikan timbulnya suatu perubahan tingkah laku, pola pikir dari sebagai hasil belajar tadi. Kegiatan belajar selalu menghasilkan perubahan, baik dari tingkah laku maupun pemahaman atau pola pikir seseorang. Jika tidak menghasilkan perubahan, maka belajarnya belum sempurna. Perlu diingat bahwa perubahan yang dimaksudkan di sini ialah perubahan menuju hal baik dan positif. Mengapa demikian? Karena tidak semua ilmu itu positif, ada ilmu yang negatif. Dan itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Maka dari itu, diperlukan kegiatan belajar supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, belajar dapat diperoleh dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Belajar tidak hanya dari membaca buku. Interaksi seseorang dengan lingkungannya itu pun juga disebut dengan belajar. Belajar itu juga tidak terikat oleh waktu, karena pada hakikatnya belajar itu terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup. Bahkan ketika ia masih bayi dalam kandungan, ia pun sudah belajar. Lalu yang kedua, yaitu tujuan belajar. Belajar merupakan kegiatan yang pasti terjadi dalam setiap diri manusia, karena belajar itu salah satu dari kebutuhan manusia. Lalu tujuan belajar ialah, yang pertama, pastinya itu untuk memperoleh ilmu. Yang awalnya tidak tahu, itu nanti akan menjadi tahu, sebab memperoleh ilmu dari belajar tadi. Lalu yang kedua, sebagai kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Yang ketiga, mengetahui dan mengembangkan potensi diri. Manusia itu diciptakan secara berbeda-beda, maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya potensi kita, dan kemudian kita kembangkan supaya nanti bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Lalu yang keempat, tujuan belajar yaitu sebagai pembentukan moral dan etika. Karena kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya moral dan etika. Yang ketiga, ciri-ciri belajar. Seseorang dapat dikatakan belajar jika memiliki ciri-ciri dari belajar. Adapun ciri-ciri belajar yaitu yang pertama, ada hasil berupa perubahan setelah belajar. Perubahan yang terjadi meliputi pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan. Lalu, ciri-ciri belajar yang kedua
yaitu perubahan yang terjadi relatif permanen, tidak hanya sementara. Contohnya, seorang koki yang memasak menggunakan bahan instan tidak dapat dikategorikan sebagai hasil belajar, karena perubahannya hanya bersifat sementara. Ketika nanti tidak ada bahan instan, koki tersebut akan kebingungan dalam memasak. Maka dari itu tidak bisa disebut dengan hasil belajar karena dia tidak mengalami perubahan yang permanen. Lalu, yang ketiga, perubahan merupakan hasil dari pengalaman. Sebagai contoh, seorang anak jatuh dari tangga karena dia berlarian di tangga. Setelah mengalami hal tersebut, anak akan beralih dari berlarian menuju jalan ketika dia berada di tangga. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, ciri yang keempat, perubahan terjadi secara berkala atau bertahap. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, tidak bisa untuk langsung berubah menjadi sempurna, karena semuanya itu terlaksana secara bertahap dan ada prosesnya. Lalu, ciri-ciri belajar yang kelima, yaitu belajar berlangsung dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya sekali seumur hidup, karena pada hakikatnya seseorang belajar dari lahir hingga akhir hayatnya. Karena belajar kan tadi tidak hanya dari membaca buku ataupun mendengar guru, tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman kita sendiri. Yang keempat, prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, ada prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Seorang peserta didik yang belum siap belajar akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya. Yang termasuk kesiapan ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memperkasai kegiatan, mengatur arah kegiatan, dan memelihara kesungguhan. Seseorang akan berhasil dalam belajar apabila ada keinginan dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, prinsip persepsi dan keaktifan. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunianya dengan caranya sendiri. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seorang guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seorang melihat suatu situasi itu. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk beraksi terhadap lingkungannya. Apabila seorang anak ingin memecahkan persoalan atau masalah, ia harus dapat berpikir secara sistematis. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses pembelajaran itu terjadi. Tujuannya ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seorang guru. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas belajar dan mengajar, maka guru dan peserta didik harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu. Dan dengan begitu peserta didik akan merasa lebih senang dan dihargai, dan proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran memperhatikan perbedaan individual dalam kelas, sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar.
Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Maka, guru harus memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu dalam memahami materi. Yang kelima, sumber belajar. Ada beberapa pengertian sumber belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Degeng dalam Andi Prastowo, sumber belajar sebagai semua sumber yang memungkinkan dapat digunakan oleh peserta didik supaya terjadi proses pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu baik berupa benda, fakta, data, ide, orang, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses pembelajaran. Contohnya, buku paket, modul, LKS, realia, market, bank, museum, kebun binatang, pasar, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Yang keempat, sumber belajar adalah segala jenis media, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses pembelajaran bagi peserta didik. Yang kelima, menurut Association for Education and Communication Technology, sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik. Sumber itu meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Pesan merupakan informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, dan nilai. Orang, yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, penyajian pesan. Bahan, yaitu suatu wujud tertentu yang mengandung pesan untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan penunjang apapun. Bahan ini disebut sebagai media atau perangkat lunak. Alat, yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut sebagai perangkat keras, seperti proyektor slide dan proyektor film. Teknik dapat diartikan sebagai prosedur yang sistematis yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, orang, dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan pesan atau materi belajar. Latar adalah situasi di sekitar proses pembelajaran berlangsung. Latar dibedakan menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Fisik seperti gedung, sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah, museum, dan lain-lain. Dan non-fisik seperti ruang belajar, sistem ventilasi, tingkat kegaduhan lingkungan belajar, dan cuaca. Menurut Sujana, sumber belajar dibedakan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, sumber belajar cetak, yaitu buku, majalah, koran, poster, brosur. Yang kedua, non-cetak, yaitu berupa film, audio kaset, dan video. Yang ketiga, sumber belajar berupa fasilitas seperti perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga. Yang keempat, sumber belajar sebagai sumber belajar berupa kegiatan seperti wawancara, observasi, simulasi, kerja kelompok. Yang kelima, sumber belajar sebagai lingkungan seperti taman dan museum. Sumber belajar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua, memberikan pendidikan yang sifatnya individual atau tidak kaku.
Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pendidikan dalam pembelajaran. Dan yang keempat, meningkatkan pemantapan pembelajaran. Sebagai pendidik, sangat penting memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memilih sumber belajar yang tepat dan tepat dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik harus memahami dengan baik kriteria dalam memilih sumber belajar dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber belajar akan menimbulkan motivasi dan pembelajaran yang baik. Yang kedua, ekonomis. Sumber belajar alangkah baiknya yang didapat adalah sumber yang murah tetapi tidak murahan. Yang ketiga, praktis dan sederhana. Sumber belajar harus praktis, mudah dibawa kemana-mana, dan sederhana. Yang keempat, mudah didapat. Sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar kita dan mudah didapatkan oleh kita. Dan yang terakhir adalah fleksibel. Sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi. Materi yang selanjutnya ialah proses belajar. Proses belajar berasal dari bahasa Latin yaitu processus, yang berarti jalan ke depan. Ini dapat dikatakan bahwa proses adalah tahapan kemajuan yang menuju kepada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Reber dalam Syah, ditinjau dari proses belajar, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang menimbulkan beberapa perubahan hingga tercapai hasil-hasil tertentu. Jadi, proses belajar adalah tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Syah juga mengatakan bahwa perubahan yang terjadi bersifat positif, dalam artian berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan. Sedangkan Baharuddin dan Wahyuni mendefinisikan proses belajar sebagai serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar. Proses belajar hanya dapat diamati jika ada perubahan perilaku yang berbeda dengan sebelumnya. Perilaku tersebut berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua definisi di atas mempunyai maksud yang sama bahwa proses belajar adalah serangkaian tahapan yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik pada individu yang belajar yang bersifat positif, yakni mengarah kepada kemajuan. Oleh karena itu, proses belajar merupakan hal yang kompleks karena dalam proses ini menggunakan panca indera dan proses kognitif dari pengingatan, pemecahan masalah, dan pengungkapan alasan. Untuk itu, dalam belajar kondisi fisik dan psikologis, anak harus sangat diperhatikan dalam perencanaan belajar dan pembelajaran. Materi selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada 3, yaitu faktor internal, eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal siswa. Faktor ini meliputi aspek fisiologis yang bersifat jasmani dan aspek psikologis yang bersifat rohani. Aspek fisiologis terdiri dari kondisi umum jasmani, kondisi organ-organ khusus siswa seperti tingkat kesehatan indera pendengaran dan indera penglihatan. Aspek psikologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan kelelahan. Sedangkan aspek psikologis yaitu faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya meliputi tingkat kecerdasan siswa, bakat siswa, minat siswa, motivasi siswa, dan sikap siswa. Faktor eksternal siswa. Selain karakteristik siswa, faktor eksternal juga dapat memengaruhi proses belajar siswa.
Sama halnya dengan faktor internal, faktor ini juga dibagi dalam dua bagian, yaitu faktor lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial seperti lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial keluarga. Faktor lingkungan non-sosial meliputi lingkungan alamiah, faktor instrumental, faktor materi pelajaran. Yang selanjutnya, pendekatan belajar. Pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran materi tertentu. Strategi dalam hal ini berarti seperangkat langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. Di samping faktor-faktor internal dan eksternal siswa sebagaimana yang telah dipaparkan di muka, faktor pendekatan belajar juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran siswa tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.